Baik, kita mulai dengan materi software penetration testing. Jadi kalau kita bicara nanti ada penetration testing itu ada macam-macam. Nah, salah satunya adalah software penetration testing. Nah, mana tablet saya? Sambil tablet saya di supaya bisa dicoret-coret. Harus dicek dulu tabletnya, bukan dulu. Oke, nanti kalau ada yang masuk tolong di approve ya. Oke. Nah, kalau kita lihat dalam hal fase dari software development ya, software development life cycle, kalau kita lihat maka penetration testing itu letaknya di belakang sini ya, di belakang dari siklusnya. Jadi dia ada di bagian belakang. Nah, jadi setelah requirement, design, test, kode, tes lagi ya. Jadi tes ini membuat test plan dan ini test result. Minggu lalu kita bahas ini. Nah sekarang fuzzing ya. Terus kemudian sekarang kita lihat tes penetration testing sebelum nanti kita bicara tentang deployment. Jadi penetration testing dilakukan setelah software aplikasi jadi. Jadi ini aplikasi sudah jadi ya. Kemudian dilakukan setelah pemilik aplikasi atau user melakukan UAT, user acceptance test. Jadi biasanya kalau kita membuat aplikasi, biasanya kalau dalam konvensional SDLC itu di dalam konvensional SDLC itu di ya sekitar sini gitu ya. Software sudah jadi, maka dilakukan UAT ya, user acceptance test. User ngecek apakah aplikasinya ini sudah sesuai dengan requirement-nya dengan specification-nya. Fungsional biasanya ya yang dites. Kalau sudah selesai, sudah selesai. Nah, penetration testing biasanya dilakukan setelah itu. Bahkan ada yang dilakukan setelah software digunakan. Jadi ada yang setelah ditaruh di field sini ya. Bahkan ada yang penetration testing di sini dilakukannya karena ya ini baggage dari atau sisa-sisa atau apa ya warisan dari software yang sudah jalan. Jadi bisa jadi ini jadi softwarenya udah ada gitu ya. Ini softwarenya udah jadi ini kan ini development ya. Ini yang di sebelah sini ini waktunya time-nya sudah jalan misalnya ya. Sudah operasional ya. Nah, mulai lakukannya pentestnya ada di sini. Ada juga yang seperti itu ya. Jadi gitu. Nah, tetapi kalau kita lihat ini menjadi masalahnya apa? Karena ini udah terlambat. Ya. Software sudah terlanjur jadi. Dia udah terlanjur jadi. Jadi kalau ada masalah, maka proses perbaikan ini bisa merembet ke depan sehingga menjadi lebih mahal. Karena ini software udah jadi ya, udah jadi di sini. Jadi kalau mau perbaikan ya gimana? Ya merembet ke depan. Ya, mundur lagi. Bisa jadi apakah bisa dilakukan perbaikan di kodenya? Mudah-mudahan bisa ya. Jadi kita mundurnya dari sini ya mundur sedikit lah ya. Diperbaiki kodenya. Oh, temukan gini kodenya atau mungkin konfigurasinya yang nggak benar gitu. Tapi kalau misalnya penetration testing akhirnya mengungkapkan bahwa ada masalah yang lebih mendasar, maka dia harus mundur lagi. Wah, ini luar biasa kalau harus modifikasi sampai kepada desainnya ya. Karena nanti ini waktu yang dilakukan tuh ini harus mulai lagi ya. Jadi harus ya repot lagi ya. Jadi memang ini ya problemnya adalah seperti itu ya. Ini jadi masalah sudah terlambat kalau menjadi masalah. Dalam pengalaman kami memang ada macam-macam ya. Ada yang sangat signifikan ada, tapi itu jarang terjadi. Yang kayak tadi ya harus melakukan redesign dari awal ada sih, tapi itu jarang terjadi. Nah, terus kalau kita lihat ada juga masalah lagi adalah kurang benar secara engineering ya. Jadi kalau penetration testing itu analoginya adalah misalnya kita ingin melakukan analisis kekuatan dari sebuah apa ya sebuah kalau sebuah desain itu sebuah apa lantai dari sebuah gedung gitu ya, maka yang kita lakukan adalah kita meloncat-loncat apakah lantai akan rusak atau runtuh. Misal kita mendesain sebuah gedung ya ada satu lantai. Nah kekuatan lantai itu berapa sih? Lantai itu harus dicek kekuatannya. Ada yang misalnya 200 kilogram per meter persegi ya. Jadi kalau kita ini 1 meter kali 1 meter itu 200 kilogram per meter persegi. Ini kantor biasa, ukurannya kayak gini biasanya ya, perkantoran biasa. Kalau kita data center, nah data center requirement-nya lebih dari ini. Ini harus saya cek sekarang ya, saya belum punya lagi datanya ya. Itu bisa jadi 600 kilogram per meter persegi. Bahkan ini selalu meningkat. Kenapa selalu meningkat? Karena ternyata komputer-komputer itu berat.
Bagi yang sudah pernah ngangkat server ya mungkin bisa merasakan ya bagaimana server eh, yang rack mounted itu kan ya, yang rack mounted yang 1U, 2U ya, 1U atau 2U atau 4U gitu ya. Coba aja Anda ngangkat itu ya. Kalau servernya itu ditumpuk ya, ditumpuk misalnya ada berapa? 8 server aja ditumpuk. Satu aja sudah berat sendirian ya. Biasanya ada server yang ya mungkin saya lupa ya 2U atau 4U ya, yang harus bertiga ngangkatnya. Nah, jadi server-server ini itu memberikan beban kepada lantainya ya. Katakanlah sekarang 600 sampai 800 kilogram per meter persegi gitu ya. Nah, bagaimana kita ngecek kalau lantainya ini ya, misalnya lantai kita bangun gedung data center. Lantainya itu mau dibuat gedungnya misalnya 7 lantai itu. Nah, kita mau taruh server di ruang mana? Misalnya mau ditaruh di ruang lantai ketiga ya, lantai 3 atau lantai 2. Maka lantai tersebut harus dapat menampung segini. Gimana caranya? Ah, gimana caranya itu ya? Eh 200 kilogram per meter persegi. Kebayang nggak ya 200 kilogram per meter persegi? Berarti kalau 1 meter persegi, berat badan kita berapa ya? Katakanlah antara 70 sampai 80 ya. 70 80. Jadi kalau 200 ini bertiga lah ya. Bertiga bertiga di 1 meter persegi kita ngumpul ngerumpi itu, kita loncat-loncat aja di situ. Ambrol nggak gitu ya? Nah, ini bertiga. Ambrol nggak? Kalau ambrol ya berarti rusak. Kalau nggak ambrol, bagus nggak ya? Belum tentu ya. Gimana kita kalau itu kan 200 kilogram per meter persegi, tapi kalau kita suruh ngecek 600 atau 800 kilogram per meter persegi, gimana caranya ngetesnya gitu kan ya? Gimana masa loncat-loncat dengan apa ya? Binatang apa yang berat? Gajah kali ya? Nggak bisa kan ya? Jadi secara apanya maksudnya secara secara teknis susah dilakukan ya, dan rada nggak benar juga ya. Yang benar atau adalah apa? Yang benar adalah dengan menghitung konstruksi lantai tersebut dengan ilmu sipil. Misalnya orang sipil bilang, oh oke, ini tebal apanya namanya ya, tebal rangkanya atau tebal ininya ya, apa sih namanya, bimnya berapa, terus nanti penopangnya berapa, lantainya terbuat dari bahan apa, segala macam. Nah, dengan itu secara keilmuan ya, dengan teknik sipil kan dihitung ya, berapa kemampuan lantainya itu bisa dihitung kan ya. Jadi nggak dengan cara coba-coba. Nah, jadi penetration testing adalah metodologinya itu coba-coba ya. Jadi tidak tidak melakukannya dengan benar. Nah, kita lihat ya. Jadi ini penetration testing ini harus diceritakan. Nah, semuanya tapi penetration testing itu bagusnya apa? Time ya. Nanti kita lihat di belakang. Ini penetration testing ini bermula dari makalah ini ya sebetulnya. Jadi kalau dari sejarahnya ini tahun 93 itu ada 2 orang security expert dan Farmer dan Wietse Venema membuat sebuah makalah yang namanya Improving the Security of Your Site by Breaking into It. Ya, dari tahun 93 ini. Ini nah, kebetulan dan Farmer waktu itu dia masih kerja di Sun ya, Sun Microsystem. Kemudian with Venema dulu masih di Eindhoven. Oh ya, ini itu ada nih duanya ya. Dia masih di Sun Microsystem, with Venema berasa di Eindhoven. With Venema ini dikenal dengan membuat itu ya, mail server ya. Post apa namanya? Postfix ya, Postfix ya. Itu with Venema dia salah satu ininya ya, developernya. Dan Farmer dia dulunya membuat tools yang namanya Satan ya, Satan. Namanya ngeri kali gitu ya. Jadi toolsnya itu yang dia lakukan si Dan Farmer ini mengumpulkan exploit ya, cara melakukan exploit yang sudah ada itu dia kumpulkan, kemudian dia buatkan web interface ya. Jadi kalau mau apa klik ini, mau apa klik ini, mau apa klik ini ya. Jadi terus menjalankan itu ya. Nah, karena dia melakukan itu semua, akhirnya nih si Dan Farmer ini di inilah ya. eh, saya dulu waktu masih di Silicon Graphics gitu ya. Akhirnya dia dipecat dari perusahaan ini karena dianggap membuat tools untuk melakukan hacking. Padahal yang dia lakukan dia hanya mengumpulkan tools ya, kemudian dia membuat web interface-nya ya. Web interface
Di bawahnya itu ya itu kalau diklik ini jalankan klik ini jalankan ini, klik ini jalankan ini. Padahal tools-toolsnya bukan buatan dia ya, buatan orang-orang lain. Jadi dia hanya mengumpulkan aja, merapikan menjadi itu tadi ya. Saya lupa singkatannya, saya tentu apa? System Administration Tools apalah gitu ya. Intinya begitu. Nah, akhirnya mereka berdua ini ada papernya, nanti bisa dicari ini ya. Papernya bisa dicari di internet, dipublish. Dia improving the security of your site by breaking into it. Jadi dia melakukannya, gimana kita tahu security by breaking into it. Jadi malah kita melakukan ini. Nantinya di kemudian hari mereka juga ya, seingat saya mereka rada menyesal juga membuat ini ya, karena ini secara engineering nggak benar gitu ya. Ya, jadi ini. Ini supaya tahu sejarahnya aja ya, ini nanti bisa dibaca makalahnya ini. Nah, yang nanti habis presentasi saya ini nanti kita coba baca lagi ya makalah yang lebih quote unquote baru, meskipun barunya ini kalau dilihat ini udah 15 tahun lebih ya. 17 tahun, 18 tahun ya. Jadi nanti kita cari yang lebih baru lagi ya. Jadi ini makalah yang atau paper di dalam IEEE Security and Privacy Software Penetration Testing. Nanti kita baca sama-sama untuk melihat contohnya. Jadi harusnya ini kita baca sama-sama, ini kita baca sama-sama juga untuk membaca klasik-klasik paper. Nah, lebih jauh tentang penetration testing ya. Metodologinya adalah ini adalah time ya, berbasis waktu. Given sebuah waktu ya, given restricted time and resources, find security holes. Jadi metodologinya adalah ini ya. Jadi dia batasannya itu time, bukan completeness ya, bukan completeness. Jadi kalau kita misalnya dikasih waktu, coba cari kesalahan dari sistem ini, dikasih waktu seminggu, 2 minggu gitu ya. Nah ini jadi susah ya. Tetapi ini berbasis waktu sehingga disukai oleh proyek ya, lebih populer. Karena apa? Karena time frame. Jadi kita tahu ini proyeknya berapa lama, 2 minggu, proyeknya berapa, 3 minggu, proyeknya berapa, 1 bulan. Sehingga ini mudah mengukur dalam artian proyek ya, dalam artian proyek. Nah, ini yang nggak benar ya sebetulnya ya. Tapi ini memudahkan ya, praktikal. Yang benar harusnya apa? Ya, yang benar harusnya security audit ya. Jadi misalnya katakanlah kita punya 5 server atau 3 server lah ya. Server nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu. Kalau penetration testing maka ini tiga-tiganya berapa? Oh oke. Dilakukan ya 2 minggu lah ya. 2 minggu ya. Untuk dikasih waktu 2 minggu untuk ngecek ini semua. Nah, padahal kalau kita cek misalnya bagaimana kita melakukan review, audit ya, atau evaluation sebuah server ini. Kita punya checklist yang misalnya checklist yang komplit ya, checklist yang lebih komplit gitu ya. Dicek ini, cek ini, pakai metodologi ini gitu ya. Misalnya untuk melakukan evaluasi ya. Ini masing-masing ini membutuhkan 1 minggu ya misalnya, atau bahkan 2 minggu itu. Maka seharusnya kan ini tiga kali ini ya 3 minggu ya. Untuk menggenapkan checklistnya aja gitu ya, menggenapkan checklistnya aja 3 minggu harusnya ya. Jadi dicek secara komplit ya 3 minggu. Tapi kalau metode penetration testing adalah 2 minggu ya. Jadi apa base-nya? Waktu ya, base-nya adalah waktu. Itu kayak ngecek kesehatan, harusnya pakai apa? Harusnya ya kita tes darah ya, tes urin, tes apalagi ya, itu harusnya kayak gitu. Tapi butuh waktu dan mahal ya. Maka orang, udahlah kamu lari di treadmill aja 1 jam aja, ini nanti kelihatan kalau 1 jam ngos-ngosan, wah berarti ini mungkin paru-parunya nggak beres atau apa ya, langsung detak jantungnya diukur, ininya diukur langsung aja gitu ya, dengan cara 1 jam tadi gitu ya. Nah ini juga sampling aja gitu ya. Nah jadi dia berbasis time ya. Security checking dengan cara penetration testing ini tidak menjamin bahwa tidak ada kelemahan. Misalnya ya, ini dikasih waktu 2 minggu. Nah, ini karena waktunya kurang cukup ya. Jadi setelah 2 minggu, oh nggak ada masalah gitu, nggak ditemukan, tidak ditemukan, gitu. Tidak ditemukan kelemahan atau tidak ditemukan bugs dalam 2 minggu ini. Apakah berarti semuanya benar? Ya belum tentu ya.
Mungkin kalau diterusin lagi seminggu lagi, yang ini baru ketahuan ya, revealed bugs-nya baru kelihatan. Itu ya. Kenapa kok kemarin nggak ketemu? Ya kurang waktunya aja. Kalau ini saya tes lagi 6 bulan lagi juga menjadi bisa ketemuan lebih banyak lagi. Iya gitu ya. Jadi nah ini itu satu ya, kurang lama. Dua, bisa jadi ketika ngerjakannya ini resources-nya kurang 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 ya resources-nya. Misalnya tools-nya ya ngerajukannya secara sequential, satu dilakukan ya gantian. Padahal bisa jadi tools-nya dilakukan 3 bersamaan ya misalnya mengujinya. Nah, ya ini tools-nya kurang. Pen testnya juga kurang, pen testernya. Misalnya orang yang melakukan pengujiannya juga kurang. Ini harusnya satu orang nih satu orang. Ini harusnya 3 orang nih. Tapi yang ngerjainnya satu orang, toolsnya satu lagi. Jadi dilakukan secara sequential. Jadi waktunya kurang. Ini kurang. Jadi mendapat perhatiannya kurang ya. Atau pengujinya kurang kreatif. Ya, pengujinya kurang kreatif. Dia nyobain gini nggak bisa. Jadi udah give up nggak ada lah gitu ya. Jadi ini tidak menjadi jaminan ya pentest. Jadi kalau kita lolos pentest itu tidak menjadi jaminan. Tapi problemnya adalah banyak standar yang menyarankan pentest ya, bukan security audit ya. Karena tadi waktu ya, kasih waktu. Jadi ini yang jadi menjadi orang-orang senang itu karena waktunya itu ya. Batasan waktunya jadi jelasnya karena waktu. Tapi secara engineering atau secara keilmuan salah kan ya. Ini pentest itu dilakukan seperti itu ya. Nah kemudian kalau kita ngelihat misalnya tadi ya ada 3 mesin yang kita evaluasi 1, 2, 3 dicek satu-satu ini, wah ini nggak ada masalah ya. Cek secara cepat dulu, cek secara cepat quick, eh, scan awal, wah nggak ada masalah. Tapi tiba-tiba dilihat di sini, yang ini tuh kayaknya ada masalah yang lebih konfigurasinya ada yang lebih nggak benar gitu ya. Oh ya udah kalau gitu kita eksplorasi yang ini lebih dalam lagi gitu ya. Jadi kita spend more time, waktu kita spend lagi di yang nomor 2 ini, yang 1, 3 kita ignore dulu. Jadi kita cari itu depth ya, depth yang mana yang memberikan hasil yang paling dahsyat atau hasil yang paling bermasalah atau berisiko. Misalnya kita cek di sini, wah di sini ada ketemu risikonya 2, di sini ketemunya risikonya 2 juga, tapi di sini risikonya ketemu 4 gitu, atau bahkan 5 ya, sangat bermasalah sekali. Maka kita explore aja di sini yang 2, 3 ini. Jadi kita dev, wah ini ternyata bisa kita take over sebentar, kita coba lagi, wah ternyata take over menjadi user biasa. Cek lagi ternyata bisa take over menjadi admin atau root. Nah, tapi ketika melakukan gini habis waktunya. 2 minggu itu kita habiskan untuk mengeksplorasi yang ini ya, depth itu ya. Yang paling bermasalah ya. Paling bermasalah. Nah, itu yang kita fokuskan. Memang metodologinya penetration testing seperti itu. Sama dengan kita ngecek kesehatan kita. Oh ya, ininya bermasalah. Oh ya, ini bermasalah. Tapi yang paling bermasalah, sebenarnya masalahnya apa? Oh, kolesterol ada masalah. Tapi paling bermasalah gula. Ya udah, gulanya itu yang kita ini tangani dulu ya. Karena yang lain-lainnya ya sudahlah ya. Tapi kalau gulanya ini udah sangat-sangat kritikal, ya sudah kita ambil gulanya dulu yang kita pecahkan. Jadi gitu ya. Jadi melakukannya seperti itu. Ya. Pentest juga bisa dijadikan sebagai awal pekerjaan sebelum dilakukan complete security evaluation. Jadi misalnya contoh kasus tadi ya. Contoh kasus tadi misalnya kita tahu oh iya ya, ini yang paling bermasalah dari 3 ini yang ini. Oke. Awal ini udah kita dari segi pentestnya udah selesai, ini bermasalah segala macam. Maka ini kemudian dijadikan awal ya sebagai baseline ya kita sebutnya sebagai baseline awal ya untuk melakukan evaluasi lagi yang lebih dalam lagi. Oh, oke. Berarti kita sekarang melakukannya dengan lebih lengkap lagi karena kita tahu bahwa di sini ini ada masalah yang seperti ini, maka kemungkinan karena biasanya satu organisasi itu mirip ya, kemungkinan masalah yang dalam ini juga terjadi di server keempat, kelima, atau bahkan 1, 3 ini juga ada juga, cuma kemarin tidak tertouch gitu ya, tidak kepegang gitu. Jadi ini gitu ya. Jadi berbasiskan hasil penetration testing kemudian dilakukan complete lagi ya yang complete security audit atau complete security evaluation ya. Jadi VA kalau orang bilangnya vulnerability assessment. Jadi kalau pentas ini quick, kalau VA itu lebih dalam lagi ya. Jadi ini berbasis kelengkapan ya, completeness ya. Jadi bukan waktu. Kalau ini adalah basisnya waktu,
Kalau ini adalah basisnya completeness ya. Nah, sehingga dia lebih lama pengerjaannya, lebih sulit, membutuhkan resources yang lebih banyak dan akhirnya lebih mahal. Sehingga ini tidak disukai oleh klien-klien. Ya, jadi itulah sebabnya ya, audit versus penetration testing itu gitu ya. Maka orang prefer penetration testing. Berikutnya lagi, nah dari jenis-jenisnya. Si penetration testing ini bisa dilakukan dengan 3 cara. Kalau dulu 2 cara ya, black box dan white box. Kalau sekarang ada gray box. Nah, maksudnya apa? Mari kita lihat satu-satu. Yang kalau kita sebut dengan black box adalah kita melakukan treatment si sistem ya, sistem yang ini katakanlah satu mesin gitu ya. Ini kita tidak tahu apa-apa, misalnya ini akses dari internet ya. Misal internet. Mau internet nggak apa-apa ya. Gitu ya. Internet bisa. Maka si ini target ini ya. Target ini kita cuma beritahukan bahwa target ini yang mau diperiksa bisa jadi hanya dikasih nomor IP-nya saja. Kenapa dikasih nomor IP? Supaya nggak nyasar ya. Misalnya coba dilakukan penetration testing, kita malah melakukan penetration testing ke mesin yang ini gitu ya. Bukan yang ini. Jadi biasanya dikasihnya adalah IP. Atau kalau web URL-nya, URL situsnya ya. Ini adalah yang ini yang mau lihat. Atau kalau API ya API-nya yang dilihat. Ini API-nya adalah yang ini ya, bukan yang lain-lain ya. Jadi ini masalah scoping aja ya, kasih itu. Dah. Jadi bisa dapat apa dari sini? Nah, sebetulnya yang kita lakukan adalah ini tuh melakukan simulasi yang kita sebut simulasi unauthorized user. Jadi kita punya sebuah sistem yang nggak diketahui apa-apa, ya, maka kita sebutnya namanya black box. Kemudian black box ini ya cuma dikasih tahu IP, maka dia melakukan simulasi unauthorized user. Dapatkah unauthorized user melakukan sesuatu terhadap sistem ini? Gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi ini apa yang bisa dilakukan oleh orang yang nggak tahu apa-apa terhadap sistem ini? Ya, itu ininya ya simulasinya. Meningkat lagi sekarang. Oh, sekarang bukan unauthorized user ya, tetapi sekarang kita mau meningkat kepada simulasi valid user, user biasa. Ya, user biasa. Jadi dia memang sudah dikasih account. Dia memang memiliki account di sistem ini. Misalnya kita punya tadi sistemnya adalah apa? Internet banking atau e-commerce atau sistem pembayaran atau apa digital payment system apapun ya itu ya. Sekarang yang kita simulasikan bukan hanya IP dan URL ininya, tapi sudah punya account di sini sebetulnya. Misalnya account-nya oke, account merchant Anda sebagai account biasa ya, Budi. Ini adalah user biasa ya. User biasa. Oke. Kasih account Budi ya. Coba bisa apa gitu ya. Atau kalau ini bisa juga misalnya ada kita buat semacam apa marketplace ya. Ada juga account-nya sebagai account si customer, bisa juga account merchant gitu ya. Ya, jadi ini kita melakukan simulasi normal user, apapun normal user ini ya dengan roles yang berbeda-beda ya. Ada roles yang berbeda-beda, tapi semuanya normal ya. User biasa segala macam. Nah, bolehlah dia berarti masuk ya. Ini ada passwordnya tentu saja ya. Oke. Kalau sistem mobile banking atau internet banking atau payment system misalnya user biasa, Budi, ini bisa nggak ya ngelihat rekeningnya orang lain gitu ya. Nah, ini berarti beda lagi dengan cara tadi ya. Kalau black box tadi nemuin apa aja gitu. Kalau ini mungkin kita udah tahu ya karena ya kalau user ID biasa ya Budi ini ya harusnya dia bisa melakukan transaksi, kirim uang, terima uang dan seterusnya ya. Kalau di e-commerce beli barang ya, membayar dan seterusnya gitu ya. Jadi bisa dapat apa sih simulasi kan normal user. Bahkan bisa nggak dia melakukan transaksi sebagai pengguna yang lain, bukan hanya melihat transaksi gitu ya. Jadi, apakah itu bisa dilakukan juga? Terus apakah dia bisa eskalasi lagi, bukan hanya sebagai user biasa, dia bisa nggak eskalasi sebagai admin gitu ya, dan seterusnya. Ya, jadi ini adalah normal user ini bisakah dia melanggar kemana-mana ya?
valid normalizer. Itu yang gray box ya. Nah, biasanya kalau yang lazim tuh ini ya sih, cuma dua ini ya. Nah, sekarang kita bicara satu lagi yang ada yang disebut namanya white box. White box ini adalah di atasnya itu, saya ambil warna lagi, ya, yang ini melakukan simulasi terhadap pengembang, ya, developer atau admin ya. Jadi ini beda ya. Bukan hanya dia dikasih tahu IP URL ini, user ID dan passwordnya juga dikasih, tapi dia juga punya mungkin menu lain, user ID dan password to create user dan seterusnya ya, misalnya gitu ya. Nah, berarti dia melakukan simulasi developer atau admin. Kalau admin, bolehkah dia membuat transaksi palsu atas nama user ini misalnya gitu ya? Ketahuan nggak misalnya si admin ini membuat transaksi fiktif atas nama Budi gitu ya? Ataukah bisa juga dilihat misalnya white box ini bukan hanya memiliki menu lain, bisa jadi memiliki source code ya. Source code-nya sehingga bisa ngelihat source code apakah developernya ini meninggalkan backdoor ya, apakah ada backdoor ya. Terus apakah ada kode-kode yang nggak beres gitu ya. Terus bisa juga ngelihat konfigurasi. Ini konfigurasinya. Oh, ternyata ini si mesin ini punya koneksi ke mesin yang lain gitu ya. Misalnya untuk melakukan logging segala macam atau menyimpan data, melakukan backup, dilihat oh ini ada user ID dan passwordnya sistem backup di sana atau apa ya. Jadi ini melebar, bisa melebar ya. Jadi bisa melakukan attack secara lateral nggak ya. Jadi ini selain dia melakukan attack terhadap si ini sendiri, apakah bisa melakukan lateral attack enggak ya misalnya. Ya, menyamping gitu ya ke sistem yang lain-lainnya lagi gitu. Ya. Nah, ya yang white box ini biasanya agak jarang ya, tergantung dari kondisi software yang dimiliki oleh si klien kita. Gitu ya. Nah, biasanya ini kan melakukannya black box, gray box. Ini ya berarti ada pengetahuan atau apa ya, data yang hanya eh, boleh diketahui oleh tertentu. Misalnya ketika melakukan black box ya, kan dia nggak boleh tahu ada user ID dan password gitu ya. Jadi biasanya ini di-set dengan dua tim yang berbeda. Kalau tiga ya tiga tim yang berbeda harusnya gitu ya. Jadi bisa jadi atau kalau terpaksa sendirian atau susah ya timnya, maka tim pertama ya yang melakukan black box dulu ya. Terus setelah black box baru melakukan gray box ya. Setelah gray box baru white box. Kenapa demikian ya? Kenapa biasanya dipisahkan? Dipisahkan atau di sequence seperti itu, diurutkan seperti itu? Karena begini, kenapa nggak langsung aja white box, kan udah tahu semuanya. Jadi, nah justru kalau kita punya pengetahuan yang lebih, kita seringkali bias ya, bias itu. Misalnya kita dikasih tahu user ID, oh user ID-nya kayak gitu, passwordnya kayak gitu ya. Yang ini misalnya gray box. Kalau black box itu karena nggak tahu, kadang dia ini suka-suka aja gitu ya. Nyobanya tuh suka-suka dan kadang nemu juga gitu. Sebagai contoh, misalnya gini, kita melakukan penetration testing software terhadap beberapa sistem gitu. Beberapa sistem karena kita tahu, oh misalnya ada ya, oh ini satu ini untuk login, dua untuk apa transaksi, tiga untuk apa. Karena kita tahu, maka oh ya udah kalau gitu kita ceknya loginnya di sini terus kita cek ya. Tapi kalau kita nggak tahu black box, bahkan kita mau ngecek login di sini ya, yang harusnya nggak ada gitu ya, misalnya ya, harusnya di sini. Tapi siapa tahu ada kecerobohan, ternyata menu login ada juga di sini yang harusnya nggak ada gitu kan ya. Nah, jadi kalau kita bias, kita itu cenderung mengotakkan cara pikir kita gitu. Sehingga kalau dia kita kebalik, maka ketika masa black box-nya jadi nggak liar ya. Karena kalau black box ini agak liar itu. Nah, tergantung liar itu bisa menguntungkan, bisa juga tidak. Tapi balik lagi bahwa sebaiknya ini memang timnya berbeda karena stylenya beda, datanya beda, yang diketahuinya juga beda, sehingga yang dinemukannya juga beda. Contoh ketika kita melakukan seperti ini ya, misalnya melakukan seperti ini ada berapa sistem segala macam, kita udah sibuk-sibuk nggak menemukan apa-apa. Tapi yang black box tiba-tiba karena dia nggak tahu ada mesin keempat, misalnya ini boleh
satu sistem ya. Si black box itu nggak tahu bahwa misalnya ada ini balik lagi ya, ada satu sistem satu dua tiga gitu ya. Wah lagi sibuk ngelihat di situ karena kita ngelihatnya gitu ya. Tapi nggak tahu di sini ada sistem keempat yang ya mungkin nggak penting-penting amat ya. Misalnya ini printer gitu ya. Ah printer emang nggak usah dites ya. Udah ngetes ini gitu ya. Tiba-tiba ternyata di printer ini si black box menemukan ini kok ada sesuatu ya, mesin apa nih, nggak ngerti, dilihat karena dia juga nggak tahu ya, dilihat-lihat, oh di sini kok ada filenya ya, ada file system, dilihat file system, oh ternyata printer, oh ternyata ada cache-nya atau spoolnya, oh ternyata by accident dan ada orang ngeprint di situ, ngeprintnya ada user ID dan password di dalam dokumennya itu ya, kebetulan ada dokumen yang ada itu ya, oh dilihat, oh iya masuk ke sini. Nah kemudian dari ini baru bisa ngacak-ngacak yang lain gitu ya. Jadi kebocorannya justru gara-gara di sini gitu ya. Nah yang kayak gini nih karena kita nggak tahu, maka boleh jadi kita mendapatkan luck yang lebih ya dari nggak tahuan nih, ketidaktahuan nih. Ya jadi itulah sebabnya ada value juga black box. Pak, kenapa black box juga harus dicek, kan orangnya nggak tahu apa-apa ya. Ya nggak tahu apa-apa karena kalau kita tahu kadang kita malah terbatas ya, restricted, karena kita nggak akan misalnya tadi ya, kita nggak akan kita ngecek di mesin yang ketiga, nggak akan ngecek login karena emang nggak ada dari segi desainnya gitu ya. Tapi karena nggak tahu dicek juga ya kalau besar black box ya. Oke. Ini adalah ini. Nah, jadi secara penutup ya, penetration testing masih memiliki banyak masalah. Namun sebagai uji cepat ya, rapid test dia dapat digunakan. Jadi kalau itu ya, karena kita butuhkan adalah waktu ya, waktu ya. Maka inilah. Ya. Yang kedua, pentest ini kurang baik dari kacamata engineering ya, karena dia tadi metodologinya tuh nggak ini ya, kurang 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 engineering ya, kayak kurang scientific ya. Ya, tapi itu sangat praktis banget. Jadi kalau kita ngelihat ini dindingnya bagus nggak? Misalnya saya punya gerbang atau bukan gerbang ya, pintu garasi ini pintu garasinya bagus nggak? Coba ditabrak pakai motor, pintunya masuk nggak? Gitu ya. Jangan-jangan dia terbuat dari kardus bukan dari kayu gitu kan ya? Ya nggak gitu kali ya ngetesnya. Nah memang kadang ini dijadikan sebagai langkah awal untuk menuju security audit yang lebih lengkap. Silakan kok kalau ada pertanyaan sebelum kita ngelihat paper. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada, oke ya, saya sambung dengan yang ini ya. Nah, jadi ini eh, sebuah makalah. Makalahnya ini tidak terlalu teknis ya, tidak terlalu teknis, tetapi ini merupakan sebuah apa ya, yang bagus juga lah ya untuk bahan bacaan. Jadi ceritanya ini ada makalah yang ditulis di dalam ini ya. Kalau orang bilangnya magazine ya. Magazine itu IEEE Security and Privacy ini. Jadi IEEE Security and Privacy. Sayangnya saya udah nggak langganan ini lagi ya. Tapi dulu saya langganan IEEE Security and Privacy. Ini tahun 2005 ya. Jadi udah lama sekali ya sebetulnya. Nah, makalah ini ditulis sebetulnya di bagian ya dekat-dekat bagian akhir di dalam magazine itu. Di dalam IEEE Security and Privacy ini ada biasanya banyak topik-topik yang dibahas gitu ya. Nah, ini salah satunya yang ditulis oleh Gary McGraw ini ya, tentang security software ya, software security. Jadi kalau kita lihat si Gary McGraw ini banyak melakukan edukasi dalam hal software security gitu ya. Bahkan kalau kita bilang building secure software itu bukunya tuh itu karangan Gary McGraw juga ya. Dia banyak mengencourage orang untuk melihat software security. Nah, ya ini ya ada yang diagram-diagram ini ya kayak gini nih, ini buatannya dia juga, di dalam bukunya dia juga ada gitu ya, yang kita gunakan di dalam kelas ini ya untuk menjelaskan itu. Ya, jadi dia bilang ini berarti sejalan dengan kuliah kita, requirement design test. Nah, sekarang penetration testing. Yang kuning-kuning ini adalah ini saya catatan saya. Ya, jadi dia editornya itu. Nah, tetapi tulisannya ini dibuat oleh banyak orang nih ya. Bukan hanya dia sendiri tapi bertiga.
Brad Arkin, Scott Stander, dan Gary McGraw gitu ya. Nah, ini cerita ya, jadi saya baca quickly through quick reading ini ya, software penetration testing. Dan karena ini sifatnya artikel bukan makalah paper yang yang very very technical, jadi dia hanya menjelaskan secara umum, maka ini mestinya mudah dibaca ya. Nanti saya inikan juga ya, bagikan pada Anda untuk bacanya itu. Ya, jadi cerita ini. Quality assurance and testing organizations are tasked with the broad objective of assuring that a software application fulfill its functional business requirements. Such testing most often involves running a series of dynamic functional tests to ensure proper implementation of the application's feature. However, because security is not a feature or even a set of features, security testing does not directly fit into this paradigm. Yeah. Security testing poses a unique problem. Most software security defects and vulnerabilities aren't related to security functionality. Rather, they spring from an attacker's unexpected but intentional misuse of the applications. Jadi memang masalah security ini biasanya nggak terkait dengan security aspek dari softwarenya ya, functionality. Jadi kita punya software kan juga ada security functionality ya, seringkali juga ada gitu. Misalnya ada loginnya, ada apanya gitu. Nah, ini seringkali kesalahannya bukan di situ gitu ya. If we characterize functional testing as a testing for positives, ya, if we characterize functional testing as testing for positive ya. Maksudnya apa? Testing for verifying that a feature properly performs a specific task. Jadi kalau fungsional itu kan kita ngetesnya bahwa sebetulnya feature-nya benar nggak sih diimplementasikan di software itu. Feature untuk nge-save, oh ada. Feature untuk melakukan sorting data mahasiswa, oh ada. Feature untuk ngeprint, oh ada. Ya bisa benar nggak gitu. Jadi gitu ya. Ya jadi itu yang kita sebut positifnya gitu ya. Then security testing is in some sense testing for negatives. Kalau tadi itu ya, nah sekarang testing for negatives itu ya. Kalau ngeprint bisa nggak ngeprintnya ke file, bukan ke printer, misalnya gitu ya. Sorting bisa nggak ngesortnya, nah, mulailah kita lihat itu ya. File, misalnya aplikasinya itu bisa baca data PDF, bisa nggak kalau PDF-nya korup? Atau bisa nggak kalau kalau sebuah file katakanlah apa, file MP4 kita rename, kita ganti extensionnya jadi PDF, dibaca, ini nggak ya korup nggak gitu. Ya, jadi ini ya. Jadi itu memang kita ya. Jadi kita testingnya for negatif ya. Memang melanggar fungsional ya. The security tester must probe directly and deeply into security risks, possibly driven by abuse cases and architectural risks, to determine how the system behaves under attack. Jadi kita memang udah melihat ya dari ada berdasarkan risiko-risikonya, kalau ada ya diagram risikonya itu menunjukkan bahwa sistemnya ini kan udah diimplementasikan ya. Bagaimana sih karakteristik atau behavior dari atau sifat dari si aplikasi ini kalau kita tes dengan data yang ngaco gitu ya. Harusnya dia fail gracefully gitu. Jadi dia gagalnya gracefully. Dia bilang, "Sorry, kita tidak bisa membuka file itu karena file itu bukan file PDF. Sorry, ini filenya kegedean. Ini kami batasnya cuma 10 mega. Ini filenya 4 gigabyte gitu dan seterusnya ya." Jadi eh, dia ya gagal berfungsi ya, tapi memang kan gagal berfungsi karena memang dia bisa bukan dengan data yang benar gitu. One critical exception to this rule occurs when the tester must verify that the security functionality works as specified, that the application not only does not do what it's not supposed to do, but it does do what it's supposed to do with regards to security feature. Ya, ini nggak salah ya. Terus ya, quality assurance people can usually create a set of plausible positive test. Ya, itu yang normalnya itu. Terus if ini kan saya kuning aja ya. Ya, jadi uh, passing a software penetration test provides very little assurance that an application is immune to attack. Nah, ini yang disebut tadi, kalau dia lolos ya, pas, udah lewat ya, posos, pas, udah lolos dari pentest, itu apakah menambah ya, ya, ya
provide very little assurance that an application is immune to attack. Gitu. Jadi sebenarnya nggak ada jaminan ya bahwa dia tuh sebenarnya imun terhadap attack itu. Ya, ya, jadi itu ya. Nah, sekarang dia cerita tentang penetration testing today. Nah, ini today-nya 2005. Harusnya ada lagi today ini udah bukan today ya. Ini yesterday ini udah wah bukan yesterday lagi. Udah old days gitu ya. Jadi ini ya ya, jadi, these days yang kuningnya nih ya. These days security consultants typically perform assessment like this in a time box manner. Ya, expanding only a small and predefined allotment of time and resources to the effort. Gitu. Jadi biasanya itu tadi ya, kasih waktu sebulan untuk ngetes, resourcesnya 2 orang, gitu ya udah gitu ya. Jadi sudah ya. One major limitation of this approach is that it almost always represent too little ya, too late ya. Jadi ini memang ini ya susah ya. Nanti Anda baca ya. Nih, terus ada lagi nih. An ad hoc software penetration test sukses depends on many factors, few of which lend themselves to metric and standarisasi. Jadi sebetulnya ini argue-nya bahwa pentest itu susah ya dimetrikan, distandarisasi. The most obvious variables are tester skill, knowledge, and experience. Jadi ini yang paling obvious itu, ini gimana ininya ya. Karena ini sangat bergantung kepada tester skill ya, knowledge dan experience-nya. Jadi ini sangat bergantung kepada orangnya ya. Current software security assessment does not atau do not follow a standard process of any sort and therefore aren't particularly amenable to a consistent application of knowledge gitu ya. Jadi ini susah distandarkan waktu itu ya. Jadi ini ceritanya seperti itu ya. Dan seterusnya gitu. Ya, jadi seterusnya. Jadi gimana dong a better approach-nya kalau dengan penetration supaya konsisten ya, make use of tools. Jadi mulailah kalau gitulah kita base-nya dari tools ya, karena tools-nya ini membantu si pentest supaya ya agak sedikit bukan terstandarisasi ya tadi, lebih bisa terukur lah ya gitu. Jadi ini satu. Kedua, tes more than once. Nah, ini yang susah ya, bahwa kita biasanya ngetesnya cuma sekali, udah tes lagi. Kalau ini enggak ya. Cobain tes lagi ya. Ternyata dengan cara yang beda lagi, ternyata mendapatkan ya. Gitu ya. Aduh, masih batuk. Ada nanti di dalamnya ada lagi ya. Penetration testing should start at feature, component, or unit level prior to system integration. Nah, ini ada banyak lah ini ya. Harusnya pentest seperti gimana dan seterusnya. Testers should use static and dynamic analysis tools uniformly at the component level dan seterusnya. Ini dia inilah ya, dia menyarankan ini sebagai bagian dari knowledge-nya. Terus unit testing ada macam-macam lah dan seterusnya gitu ya. Nah, sekarang berarti gini, berarti penetration testing itu bisa bagus nggak ya? Dia bilang gini, penetration testing can be effective as long as we base the testing activities on the security finding discovered and tracked from the beginning of the software lifecycle. Jadi ini bisa bagus ya kalau ya kegiatan testingnya ini berbasiskan kepada apa-apa yang pernah ditemukan sebelumnya gitu. Nah, tapi kan kita nggak tahu ya ini ya. Jadi seringkali software development life cycle-nya juga nggak terdokumentasikan dengan baik ya, sehingga jadi kita nggak tahu apa yang sudah apa namanya flow yang sebelumnya itu ya apakah masih ada atau enggak ya. Based on itu tuh kita bisa lebih efektif lagi ya. Tadi make tools, terus test more than once, terus nah ini baru integrate with development life cycle. Harusnya ya ketika ini tadi ya si pentasnya harusnya menjadi bagian dari development life cycle. Seringkali enggak sih. Jadi testernya sudah selesai. Gitu ya. Nah, inilah simple article on software penetration testing.
Nah, nanti bisa juga kita baca lagi paper-paper yang lebih dalam tentang hal itu, tapi ini untuk menunjukkan bahwa ada banyak ya makalah-makalah yang seperti itu. Bahkan makalahnya si Dan Farmer dan Witse-Venema tadi juga bisa juga ya dicari dari internet, dibaca lagi. Interesting ya, itu meskipun itu udah tahun 93 berarti sudah berapa? 30 tahunan ya. Apalah itu ya. Demikianlah, adakah pertanyaan? Silahkan kalau ada yang mau nanya.